Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurul Ramadan. Saya adalah mahasiswa semester 6 dari program studi Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Sorong. Nah, hari ini kita bakal ngebahas seputar dis minor. Hayo, teman-teman di rumah udah pada tahu tentang dis minor belum? Yuk kita bahas sama-sama ya. Untuk memperoleh informasi seputar dis minor, kami juga memiliki leaflet yang memudahkan teman-teman semua untuk memahami permasalahan ini. Leaflet ini memuat informasi mengenai pengertian dis minor, jenis-jenis, penyebab, faktor resiko, tanda dan gejala, cara mengatasi dis minor, dan juga cara menjaga kebersihan ketika sedang haid. Teman-teman di rumah pernah nggak sih ngerasain pas menstruasi itu perut rasanya sakit banget? Nah, kondisi ini disebut dengan dis minor. Jadi, dis minor atau yang biasa kita kenal dengan nyeri menstruasi adalah suatu kondisi medis yang terjadi ketika kita haid ataupun menstruasi, yang mana kondisi ini tuh sangat-sangat mengganggu aktivitas. Kenapa? Karena kondisi ini tuh mengakibatkan kita itu sakit perut di area perut sini hingga menjalar ke punggung, yang mana dari kondisi ini kita memerlukan penata laksanaan serta pengobatan yang tepat untuk meredakan nyerinya. Ngomong-ngomong, teman-teman penasaran gak sih kenapa dis minor itu bisa terjadi? Dis minor atau yang biasa kita kenal dengan nyeri haid terjadi setiap kali wanita menstruasi. Kondisi ini dikarenakan adanya perubahan hormon yang memicu kontraksi rahim untuk meluruhkan lapisan dinding endometrium, baik sebelum masa menstruasi ataupun setelah masa menstruasi. Untuk dis minor sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada dis minor primer dan yang kedua ada dis minor sekunder. Apa sih bedanya? Jadi, dis minor primer merupakan dis minor yang terjadi akibat perubahan hormon, yang mana nyeri pada dis minor primer ini biasanya terjadi hanya sekitar 2-3 hari dan kemudian akan mereda dengan seiring berjalannya siklus menstruasi. Sedangkan untuk dis minor sekunder sendiri biasanya dipicu oleh masalah-masalah kesehatan reproduksi, contohnya seperti endometritis, kemudian radang panggul, dan lain-lain. Nah, untuk nyeri yang dihasilkan dari dis minor sekunder sendiri biasanya itu lebih parah dan juga lebih lama dibandingkan dis minor primer. Jadi, penyebab dari dis minor sendiri terbagi menjadi 3 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor endokrin. Nah, di dalam faktor endokrin ini dijelaskan bahwasannya dis minor itu terjadi karena ketidakstabilan hormon. Kemudian yang kedua adalah faktor psikologis. Kenapa faktor psikologis ini bisa menyebabkan dis minor? Karena dis minor itu bisa terjadi karena ada hal-hal yang memicu kita stres. Jadi, buat teman-teman di rumah, kita harus kurangi stresnya ya. Kemudian, yang ketiga adalah faktor organ. Nah, faktor organ ini menjelaskan bahwasannya dis minor itu terjadi karena adanya masalah-masalah pada sistem reproduksi. Contohnya seperti endometritis dan juga radang panggul. Faktor resiko dari dis minor sendiri terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah haid di usia dini, kemudian belum pernah hamil dan juga melahirkan, merokok, terlalu gemuk, kurang gizi, jarang olahraga, stres, dan juga menstruasi yang tidak teratur. Dis minor biasanya disertai dengan tanda dan gejala. Tanda dan gejala dis minor yaitu yang pertama adalah nyeri perut di bagian bawah. Kemudian nyeri ini nantinya akan menjalar hingga ke pinggang serta ke paha kita. Nah, kemudian dis minor ini biasanya terjadi menjelang menstruasi atau bahkan bisa terjadi pada hari pertama hingga hari ketiga menstruasi. Untuk tanda selanjutnya biasanya disertai nyeri bagian pinggang serta punggung kita. Nah, kemudian bisa juga disertai mual muntah serta kepala terasa sakit. Terus gimana sih caranya mengatasi dis minor? Nah, untuk mengatasi dis minor sendiri terbagi menjadi beberapa cara. Yang pertama adalah cara tanpa obat dan yang kedua adalah cara dengan obat. Untuk cara tanpa obat bisa kita lakukan dengan mengompres perut kita yang sakit menggunakan kompres hangat. Setelah itu kita bisa lakukan relaksasi seperti senam ataupun yoga. Kita juga bisa melakukan olahraga ringan seperti lari pagi dan juga lainnya. Kemudian kita bisa juga melakukan istirahat yang cukup, kemudian mandi air hangat agar tubuh kita terasa rileks. Yang terakhir, kita bisa minum air rebusan jahe. Kemudian untuk cara dengan obat bisa kita lakukan dengan minum obat pereda nyeri. Contohnya seperti ibuprofen, paracetamol, ataupun asam mefenama. Selain memiliki pemahaman terkait dis minor, wanita juga wajib untuk mengetahui cara menjaga kebersihan saat haid. Hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah: pertama, menggunakan pembalut dengan cara yang benar. Cara menggunakan pembalut yang benar adalah 1. Membuka plastik bagian luar. 2. Membuka perekat pembalut bagian bawah serta sayap kiri dan kanan. 3. Menempelkan pembalut ke celana dalam
dan pastikan posisinya sudah pas. Tips yang kedua adalah mengganti pakaian dalam sesering mungkin. Hal ini bertujuan untuk menghindari resiko infeksi dan juga rasa tidak nyaman hingga gatal akibat lembab. Ketiga, menggunakan pembalut sesuai kebutuhan. Untuk malam hari, disarankan menggunakan pembalut yang berukuran panjang. Tujuannya adalah untuk mencegah kebocoran. Dan yang terakhir adalah mencuci tangan sebelum dan sesudah mengganti pembalut. Nah, gimana nih teman-teman? Udah paham belum tentang Disminor? Segitu dulu ya informasi dari aku. Jangan lupa like, comment, share, and see you on the next video. Bye!